Salam kreatif. Selamat berjumpa bersama saya Egi Anwari di mata kuliah Core Skills and Character ini. Di sesi yang keempat, saya akan membawakan materi creative thinking. Mari kita simak materi yang akan saya paparkan. Berpikir kreatif artinya kita akan belajar bagaimana berimajinasi, bagaimana caranya melahirkan gagasan-gagasan yang tentu saja nanti akan dibuktikan lewat sebuah proses kreasi. Nah, tentunya kita harus tahu dulu ya latar belakangnya, karena seperti kita ketahui, kita sekarang sudah ada di era industri 4.0. Artinya, kita juga masuk di dalam era ekonomi kreatif. Di era ini, perubahannya terjadi begitu cepat, ya, di berbagai bidang ini. Nah, di dalamnya, perubahan-perubahan itu terjadi karena ada orang-orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang tinggi itu akan menjadi penopang bagi tumbuhnya inovasi-inovasi yang baru. Makanya ini disebut sebagai era kreativitas. Nah, ini akan menjadi tantangan bagi mahasiswa ya, di mana nantinya para mahasiswa akan dituntut untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Sehingga dalam perjalanan nanti menjadi profesional, maka kita sudah punya bekal bagaimana melahirkan sebuah gagasan yang akan diwujudkan ke dalam sebuah karya di bidangnya masing-masing. Namun demikian, kenapa ini menarik untuk disampaikan? Karena masih saja ada masalahnya itu anggapan bahwa kreatif itu milik orang tertentu, milik orang-orang yang berbakat saja. Nah, ini keliru sebetulnya ya, karena bakat tanpa ditempa, tanpa dilatih pun itu sebetulnya tidak akan menjadi apa-apa. Orang berbakat tanpa latihan nanti sama saja akan dikalahkan oleh orang biasa-biasa saja tetapi rajin berlatih, bersungguh-sungguh gitu ya. Kemudian katanya kreatif itu hanya milik bidang tertentu. Nah, ini juga tidak demikian gitu ya. Kemudian kalau mau kreatif harus memiliki fasilitas yang lengkap, sarananya harus lengkap dulu gitu. Nah, ini justru menjadi hambatan-hambatan gitu ya. Dan ada juga yang beranggapan bahwa orang kreatif itu harus betul-betul beda dalam arti nyeleneh, harus unik. Uniknya itu sesuatu yang tidak mungkin ditiru oleh orang lain ya. Nah, ini ada posisi-posisi yang tidak mungkin gitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dulu ya satu-satu nih, sebetulnya kreatif itu tidak hanya milik seniman, nah, katakanlah gitu ya, karena ada anggapan seperti itu, atau hanya milik pekerja kreatif, pekerja seni, tidak. Yang kreatif itu tidak harus penari, pelukis, penyanyi, dan pembuat film misalnya ya. Tapi berbagai bidang itu punya kadar kreatifnya masing-masing. Nah, justru ini menjadi tantangan tersendiri ya. Ini tuh banyak sebetulnya, contoh-contohnya saja, apakah dia misalnya ahli sipil, apakah dia pengusaha, ataukah karyawan, atlet, politikus, dan sebagainya, itu
dituntut untuk kreatif supaya dalam pekerjaannya dia terlatih untuk memecahkan berbagai masalah sesuai dengan yang akan dihadapinya. Nah, ini makanya kreatif itu adalah sebuah kegiatan yang sebetulnya bisa kita latih, gitu ya. Nah, ini bermula dari mana? Nah, kita kan manusia itu adalah bisa eksis karena ini cogito ergo sum. Ya. Aku berpikir, maka aku ada. Nah, ini sebuah pesan yang perlu kita renungkan sehingga sang pemikir, ya, sebuah karya seni yang terkenal, The Thinker, gitu ya, bagaimana sebetulnya manusia itu bisa ada dalam konteks karena sebetulnya dia mampu memaksimalkan proses berpikirnya. Nah, dalam kaitan ini, maka kita harus memahami bahwa kegiatan manusia yang bisa dianggap maksimal tadi, itu ketika dia mampu memaksimalkan kegiatan berpikirnya. Jadi aktivitas manusia ketika ada di dalam puncaknya itu adalah karena dia mampu berpikir. Nah, ketika dia mampu berpikir, maka tentu saja nanti dia akan masuk lagi ke proses yang lebih tinggi, yaitu berimajinasi. Nah, ini penting karena mahasiswa itu mengalami beberapa hambatan pada umumnya adalah kenapa dia sulit berimajinasi, karena dia tidak terlatih untuk berpikir. Sehingga terlihat misalnya kalau kuliah itu malu bertanya atau malas bertanya. Nah, itu sebetulnya adalah tanda dari belum mengoptimalkan kegiatan proses berpikirnya. Jadi kita sekarang harus siap, ya. Mari kita nyalakan benak kita, pikiran kita, supaya kita siap untuk berimajinasi. Ketika kita sudah mampu berimajinasi, maka sebetulnya akan mudah melahirkan berbagai macam ide atau gagasan. Nah, kreativitas itu adalah yang pertama kita lihat sebagai keterampilan atau skill. Yang kedua, kreativitas sebagai aktivitas. Dan yang ketiga, kreativitas sebagai perilaku. Mari kita bedah satu-satu. Kreativitas sebagai keterampilan atau skill. Ya. Di sini keterampilannya dalam arti bahwa kita dihadapkan kepada berbagai macam masalah sesuai dengan bidangnya tadi. Nah, disitulah dituntut sebuah keterampilan untuk memecahkan masalah dengan memunculkan solusi. Jadi keterampilan mewujudkan solusi yang bagaimana yang baru. Dan tentu saja lebih baik dari yang sebelumnya. Meskipun sebetulnya solusi itu masih masalah juga. Artinya solusi itu punya batas waktu tertentu. Di kemudian hari, kita menuntut ada solusi yang baru. Artinya solusi yang lama itu akan menjadi masalah. Nah, itulah makanya kreativitas itu adalah sebuah proses yang terus nanti berkelanjutan. Ya. Jadi, kreativitas sebagai keterampilan, bagaimana kita terampil membuat solusi yang baru dan lebih baik. Nah, di sini kita harus melihat dulu, ya. Kita balik sekarang. Kalau kita melihat pada poin-poin ini, artinya ini bukan kreativitas, ya. Yang pertama,
tentu saja kita akan uh, tidak terampil, sulit menjadi terampil kalau kita jarang latihan. Ya, jadi seorang penari kita anggap misalnya, wah dia tuh hebatnya bisa menari. Nah, kita kan tidak pernah melihat setiap hari bahwa dia tuh sudah bekerja keras sedemikian rupa, dan dari latihannya itu maka dia menjadi seorang penari profesional. Demikian juga dengan yang lain. Misalnya, apakah dia seorang manajer, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang karyawan. Tentu saja ada proses latihan yang dilakukan di dalam bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan atau kapasitas dia di posisi tertentu. Nah, jadi latihan itu penting. Jadi jangan jarang latihan, itu berarti tanda-tandanya memang sulit untuk mengembangkan kreativitasnya. Kemudian kalau kita kurang percobaan, kurang melakukan eksperimen, atau tidak pernah mencoba berbagai cara, gitu ya. Nah, itu berarti itu tuh bukan sebuah tindakan kreativitas, gitu ya. Sehingga untuk menjadi terampil seperti itu, maka kita harus melakukan berbagai percobaan. Mencoba ini, kalau ini tidak berhasil, coba lagi, seperti itu. Nah, kemudian dalam menghadapi sesuatu kita juga harus peka. Nah, kalau tidak seperti itu, kita misalnya kurang dirasa-rasa, ini kok itu kepekaan kita akan berkurang, gitu ya. Karena dalam proses untuk menjadi terampil, kita juga harus dilatih intuisi kita, ya. Kita harus mencoba merasakan apakah ini misalnya pantas, apakah ini tidak pantas, apakah ini bisa, apakah ini tidak bisa. Nah, itu tuh harus dilakukan dengan proses kepekaan tadi. Kemudian kalau kita melihat yang bukan kreativitas ini kurang menarik, artinya apa? Kita tuh gampang menyerah, gitu ya. Ada sesuatu yang monoton, cenderung itu lagi. Nah, kalau itu sesuatu yang kita lakukan kurang menarik, karena kita tidak mencoba tadi, yang di atasnya tadi, itu akan menghasilkan sesuatu yang jenuh, bosan, gitu ya. Nah, itulah yang menjadi sesuatu bukan bagian dari kreativitas. Kemudian juga kalau misalnya kita melakukan sebuah aktivitas dan kurang memotivasi, nah itu juga bukan kreativitas, gitu ya. Jadi kreativitas itu justru akan mendorong memotivasi, seperti itu. Nah, coba kita lihat, ya. Nah, hambatan kreativitas itu terjadi tadi, ya, karena kita kurang latihan berkreasi. Nah, kurang latihan berkreasi di sini itu ada dua hal, ya. Pertama adalah latihan berpikir, thinking, ya. Nah, terutama di sini berimajinasi. Jadi kita harus mulai berani mewujudkan pikiran-pikiran abstrak yang sederhana. Jadi kita harus mencoba dulu mencari sesuatu yang ideal. Nah, cikal bakalnya itu di situ. Jadi misalnya kita katakanlah bermimpi tentang sesuatu yang sederhana, tapi abstrak dulu. Misalnya saya ingin lingkungan di sekitar rumah saya atau di tempat tinggal saya itu menjadi lingkungan yang nyaman buat warganya, sehingga warganya menjadi bahagia, misalnya. Nah, jadi kita berani mewujudkan pikiran abstrak yang sederhana. Nah, nanti kita kembangkan imajinasi kita. Selanjutnya, pikiran abstrak itu kita latih untuk ditindaklanjuti dengan melakukan sebuah latihan bertindak atau making, ya. Jadi karena kita sudah berpikir seperti tadi, maka kita melakukan tindakan atas dasar pikiran yang kita buat tadi. Jadi jangan sampai kita melakukan tindakan yang keluar dari abstrak kita.
Nah, ini sebetulnya proses penting kalau kita masuk ke wilayah yang namanya latihan berkreasi. Nah, kemudian yang berikutnya tuh, kalau misalnya kita mengimpor bakal solusi dari luar problem. Maksudnya apa? Kita ini cenderung kalau melihat ide orang, itu biasanya tergiur. Wah, keren. Wah, bagus. Ya. Nah, itu bisa dijadikan pemicu saja untuk mengembangkan saja. Jadi, sebetulnya jangan terlalu sering melihat ide-ide dari hal yang sudah konkret. Contohnya, misalnya ada teman kita yang sukses berjualan makanan. Makanannya itu laris di mana-mana, dibeli orang, dipasarkan misalnya online dan sebagainya. Kemudian kita tuh langsung plok saja meniru gitu ya. Bikin makanan seperti itu, dijual juga seperti itu. Nah, ini sebetulnya kita itu mengambil solusi dari luar yang sebetulnya bukan masalah kita sebetulnya gitu. Sehingga kalau misalnya kita sering meniru gitu ya, mencari ide dari hal konkret, maka kita akan sulit menjadi diri kita sendiri. Kita sulit membentuk jati diri kita sendiri. Yang bagus itu nantinya adalah kalau kita sebetulnya menjadi saya, aku sendiri, seperti itu. Nah, bagaimana berlatih membuat abstrak itu? Kita ingat ya, waktu kecil tuh suka ditanya gini nih, apa cita-cita kamu? Nah, biasanya jawabannya tuh langsung konkret ya. Ya nggak apa-apa sebetulnya ya, karena itu waktu kecil ya, kita soalnya terbiasa ke contoh konkretnya. Jadi misalnya ya, biasanya profesi-profesi yang dianggap keren gitu ya. Cita-cita kamu apa? Biasanya nggak jauh-jauh ya. Kalau saya kecil itu, kalau nggak dokter, insinyur, lagi ya, yang hebat itu bisa jadi pilot dan sebagainya. Tapi kalau kita kumpulkan, misalnya dalam acara kumpul-kumpul atau reuni gitu, sebetulnya yang jadi benar-benar dokter atau benar-benar profesi yang disebutkan satu-satu, itu sebetulnya tidak semuanya terwujud gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita nanti bertemu dengan anak-anak dan sebagainya, coba kita latih anak-anak itu untuk menyatakan sebuah cita-cita itu jangan sekedar konkretnya saja gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan berikutnya, itu juga sebenarnya bercermin untuk kita juga ya. Jadi misalnya cita-cita kamu apa? Misalnya, saya ingin jadi dokter. Pertanyaan berikutnya kan sebetulnya penting itu adalah alasan menjadi dokternya. Nah, alasan menjadi dokternya itu kalau diurut ke belakang itu sebetulnya ada yang disebut dengan abstraknya. Gitu ya. Nah, kita sebagai mahasiswa juga berlatih untuk bagaimana sebetulnya mengemukakan tentang abstrak tersebut. Nah, kan ada metode yang sering kita latih ya, sering kita lihat itu yang disebut dengan brainstorming atau curah gagasan, gitu ya. Dimana dalam sesi curah gagasan itu, misalnya ada satu kelompok saling mengutarakan abstraknya, imajinasinya, dan ide-idenya. Nah, dalam curah gagasan itu semuanya setara. Jadi tidak boleh ada yang jadi bintangnya, tidak boleh ada yang terlalu saya terus yang ngomong gitu ya. Semuanya harus setara. Nah, di situ proses saling menghargai. Nah, kemudian hambatan kreativitas berikutnya adalah terlalu sering membuat sesuatu yang tidak ada kebaruannya. Nah, berkreasi tanpa kebaruan itu tidak kreatif. Jadi jika dilakukan tadi berulang-ulang, akan menjadi kebiasaan. Tradisi gitu ya. Jika terbukti dalam tanda kutip sukses, itu akan berubah menjadi budaya, ada mindset gitu ya. Jadi budaya mesin reproduksi. Itu sebetulnya tanpa kebaruan. Nah, kalau kita berpuas diri di situ, nah sebetulnya
Artinya itu justru menghambat terjadinya sebuah proses kreasi. Artinya kreativitasnya menjadi rendah. Bahkan mungkin itu sesuatu yang ya tidak perlu proses berpikir yang tinggi gitu ya. Nah, tapi justru di situ hambatannya adalah kalau kita seperti itu terus mengulang dan mengulang tanpa memiliki kebaruan, lama-lama itu akan menjadi mandek, macet, ya seperti itu. Nah, kemudian kita harus bertanya pada diri kita, apakah kita ini jarang membaca dan menuliskan kreativitas? Artinya membaca di sini itu tidak sekedar membaca yang buku dan sebagainya gitu, tapi juga membaca pola pikiran manusia, ya, mengamati pikiran-pikiran orang kritis, ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Kenapa ada penemu ini? Kenapa sih orang ini bisa menemukan ini? Kenapa orang ini bisa berpikir seperti ini? Ya, nah, terus mengamati juga tindakan perilaku orang itu. Antara pikiran dan tindakannya itu kok bisa konsisten gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memahami pikiran dan tindakan diri kita sendiri nantinya ya. Kemudian coba kita menuliskan pikiran kita. Menuliskan pikiran kita itu adalah bagaimana kita menuangkan gagasan kita dalam tulisan-tulisan yang mungkin dibaca nanti oleh teman kita, oleh orang lain, sehingga akan karena kan tulisan-tulisan itu adalah sebetulnya tanda-tanda dari pikiran kita yang direkam ya, dalam tulisan sehingga orang lain bisa menilai. Nah, itu akan menumbuhkan keberanian sebetulnya dan akan terlihat nantinya pelan-pelan siapa diri kita. Seperti itu. Nah, kita masuk ke yang kedua, kreativitas sebagai aktivitas. Nah, dalam proses aktivitas ini kita itu melakukan sesuatu, bekerja secara kontinu terus-menerus supaya ide-ide yang sederhana itu terus diperbaiki. Ya, jadi ide itu akan bermula dari sesuatu yang sederhana, kemudian bagaimana cara memperbaiki idenya, dan kemudian pelan-pelan bagaimana cara mewujudkannya. Jadi kreativitas sebagai aktivitas itu adalah cara kita melakukan sebuah proses bekerja yang terus-menerus supaya ide itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kreatif itu bergerak, dinamis. Manusia itu adalah makhluk yang tidak diam. Kalau kita diam tuh gampang sakit, gitu ya. Justru ketika kita bergerak, aktif, dinamis, kita menjadi sehat dan pikiran kita terbuka, maka di situ akan mudah kita melahirkan gagasan-gagasan atau ide. Dan kreatif itu sesuatu yang positif, ya. Kreatif itu bukan sesuatu yang negatif. Jadi kalau misalnya kalau ada saya pernah bertemu dengan seorang desainer gitu ya, yang pakar branding gitu, kemudian melontarkan sebuah pertanyaan, apakah koruptor itu kreatif? Nah, ternyata banyak yang menjawab, kok itu kreatif gitu. Nah, tadi kalau kita melihat dari paparan sebelumnya, kreatif itu tidak merusak ya sebetulnya. Kreatif itu bukan untuk menimbulkan sesuatu yang nantinya menjadi bencana. Jadi kreatif itu tujuannya untuk positif, bukan merusak. Nah, kalau sudah masuk ke wilayah positif, maka sebetulnya orang-orang yang terbiasa berkreasi itu nanti ketika diwujudkan, maka akan melahirkan karya-karya yang inovatif. Dia menjadi seorang inovator nantinya. Seperti itu. Nah, kalau dalam proses aktivitas ya, yang menghambat, ya, yang sehingga itu bukan kreativitas, itu adalah kalau kita beraktivitasnya itu tidak harmoni. Ya. Jadi tidak sinkron. Nah, ini harmoni itu harus terjadi, ya. Karena antara pikiran dan tindakannya harus sejalan. Kemudian
tidak berkelanjutan, gampang, udahlah, malas atau frustasi gitu ya, putus asa. Nah, itu tuh bukan kreativitas. Kemudian tidak imajinatif. Artinya tadi hanya melihat yang gampangnya saja. Sudahlah, ngapain capek-capek? Kamu aja yang tukang mikir, saya mah enggak. Nah, yang seperti itu menunjukkan bahwa itu bukan kreativitas. Nah, kemudian kan tadi yang pertama kan sebagai skill. Nah, ketika masuk ke dalam aktivitas, maka kalau tidak terampil melakukan sesuatu gitu ya, itu sebetulnya bukan sebuah aktivitas yang masuk ke dalam kreativitas. Jadi ini tantangan. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar sesuatu, tidak bisa menggunakan sarana atau toolsnya, maka kita harus belajar supaya kita menjadi terampil. Nah, kemudian belum menjadi budaya, artinya belum menjadi sebuah bagaimana cara kita, cara pandang kita, daya cipta kita terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang didasari oleh kesamaan pikiran dan tindakan. Nah, itu yang disebut kreativitas. Jadi kalau tidak seperti itu, belum budaya, itu bukan kreativitas. Nah, jadi sekali lagi kurang harmonis antara pikiran dan tindakan itu akan berpengaruh pada pembangunan identitas diri. Jadi kalau misalnya kan sering itu ada kalau ditanya jadi kamu seperti apa sih orangnya gitu. Saya seperti ini, saya seperti ini, saya ingin seperti itu. Gitu. Boleh kita melihat kesuksesan orang lain, tapi bukan akhirnya hanya sebatas di ucapan saja, harus ada tindakannya. Yang pada akhirnya sebetulnya yang kita cari itulah diri kita sendiri. Ya. Karena yang dihargai itu adalah ketika kita menjadi diri kita sendiri, artinya kita membuka potensi diri kita untuk menjadi orang yang betul-betul memaksimalkan pikiran dan tindakan kita. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah kreativitas sebagai perilaku. Nah, yang penting di sini adalah kita tuh harus adaptif, ya. Kita tuh harus menerima perubahan, kebaruan. Kenapa? Karena di situ artinya kita tertantang untuk menjadikan hidup kita nantinya menjadi lebih baik, sehingga kita tuh bisa menikmati hidup kita gitu ya saat ini, dan kemudian juga ingin perbaiki hidup di masa mendatang. Jadi jangan berkeluh kesah, ini wah sekarang susah, nanti sajalah. Nah, ini tuh tidak bagus ya. Artinya ini juga akan menjadi hambatan nantinya. Jadi kita harus menikmati hidup, artinya lakukanlah sesuatu sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan kemampuan kita. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nanti saya akan contohkan di belakang ya. Usia produktif kita ini terbatas. Kita kan sekarang kuliah. Nah, kalau dulu orang masih berpikir bekerja itu nanti setelah lulus kuliah. Nah, sekarang tidak. Dari sekarang kita harus berpikir. Melakukan sebuah proses kreasi, sehingga gagasan-gagasan kita mungkin akan lebih produktif sebetulnya. Gitu. Kita nyesel kalau misalnya nanti sudah bekerja, kenapa saya tidak dari dulu ya? Gitu. Nah, kita sekarang dari sekarang. Coba, nikmati hidup kita sebagai mahasiswa, nikmati kita untuk belajar dengan baik, dan juga berkarya dengan baik, gitu ya. Nah, kemudian ini yang penting juga, selalu ingin bermain. Nah, ini maksudnya adalah manusia itu memang makhluk bermain. Bermain di sini dalam konteks yang positif lagi. Ya. Jadi mencari kemungkinan-kemungkinan dan gagasan-gagasan yang baru. Nah, bermain itu artinya tadi tidak diam. Ya. Dia gemar melakukan eksperimen-eksperimen, percobaan-percobaan, berlatih.
menjadi sebuah perilaku yang betul-betul dilalui dari hari ke hari. Karena dengan demikian, kalau kita semakin terlatih, maka semua tantangan itu akan menuju kita, bukan sebagai sebuah hambatan. Seperti itu. Nah, dari sini, yang bukan kreativitas, itu kalau kita tidak hidup. Artinya, kita pasif. Kitanya statis, diam, tidak mau melakukan sebuah aktivitas yang memicu kita untuk bergerak. Nah, jadi kalau kitanya diam, lesu, itu sebetulnya bukan kreativitas. Gitu ya. Kemudian tadi, kita tuh selalu, apa ini, ada perubahan, kitanya diam. Ya. Tidak ada aktif tadi. Kita tidak suka dengan tantangan-tantangan yang baru. Kemudian, nah ini kita tidak bermain. Artinya apa? Kita tidak melakukan eksperimen, mencoba, gitu ya. Ingat tuh, anak kecil itu, ketika kita kan anak kecil, itu tanya sama ibu kita atau orang tua kita, sama ayah kita tanya, itu pasti banyak kita tuh bermain dan melakukan berbagai macam eksperimen, karena memang keingintahuannya tinggi. Nah, kenapa sekarang kita menjadi rendah? Ya karena itu tadi, kita tidak tertantang untuk mencari sesuatu yang lebih menantang gitu. Ya. Dan kemudian akhirnya kita sukanya yang pasti-pasti saja. Ya udahlah yang ini saja. Gitu. Nah ini yang tidak berubah, yang membuat itu bukan kreativitas. Kemudian merasa cukup, wah sudahlah gitu ya. Merasa pintar dengan yang sudah kita punya. Artinya apa? Artinya kita tuh ya sulit membuka diri. Gitu. Nah ini yang disebut bukan kreativitas. Nah kemudian ini kaitan dengan kurang menikmati hidup ya. Kesamaan selalu saya ulas terus-terusan, kesamaan antara pikiran dan tindakan. Ini adalah kondisi mental yang seimbang. Ya. Kita harus membuka ruang kita untuk melihat bagaimana sebetulnya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita, di dunia. Itu adalah terjadi karena ada orang-orang yang terus bergerak, orang yang terus dinamis untuk melakukan sesuatu kebaruan dengan proses kreasi. Nah, namun hambatannya adalah sayangnya kita tuh kadang-kadang merasa sudah kreatif atau merasa tidak kreatif. Nah, ini tuh harus dikikis, ya, harus dihilangkan. Ingat ya, kreativitas itu tidak menempel pada diri kita, tidak menempel pada orangnya. Kreativitas itu tidak menempel pada profesinya. Itu harus diingat. Kreativitas itu tergantung pada masalahnya. Jadi jika masalahnya beda, maka membutuhkan kreativitas yang beda. Gitu. Kadarnya juga berbeda-beda. Tantangan menjadi seorang karyawan akan berbeda. Tantangannya menjadi misalnya seorang atasannya misalnya. Nah, tantangan-tantangan itu harus dihadapi, bukan dihindari. Karena disitulah sebetulnya ketika kita bisa menghadapinya, artinya kreativitas kita itu teruji, gitu ya. Dan di situ akan muncul siapa diri kita sendiri. Makanya orang-orang yang mampu menghadapi tantangan, kemudian menemukan solusinya, dia itu sebetulnya orang-orang yang kreatif. Artinya, kalau kita belajar, lama-lama akan bisa menjadi kreatif. Nah, kemudian ada juga yang menghambat ketika kreativitas itu ternyata sudah dianggap seperti itu kadarnya. Artinya, merasa ide saya paling bagus. Ya. Atau yang paling parah, merasa tidak punya ide. Ya. Nah, dalam latihan brainstorming sebetulnya kalau kita latihannya benar gitu ya, itu sebetulnya kita tuh menampung gagasan-gagasan, pikiran-pikiran. Jadi bukan hanya menampung ide yang bagus satu selesai, tidak.
kita tuh akan menghargai teman-teman kita, bagaimana sebetulnya cara mereka menumpahkan pikiran-pikirannya, karena setiap pikiran itu punya satu hal yang berharga yang sebetulnya bisa saja memicu menjadi ide-ide yang lain. Jadi ide itu bisa dipahami dari bisa didapat dari memahami masalahnya. Jadi membayangkan bagaimana perubahan masalahnya. Kemudian kita juga bisa mendistorsi masalahnya. Kita harus berani seperti itu. Nah, itulah makanya dalam aktivitas perkuliahan, ketika kita misalnya mengerjakan sebuah tugas dan sebagainya, coba kita belajar melakukan curah gagasan dengan teman-teman. Kita coba melihat bagaimana pendapat si A, bagaimana pendapat si B. Nah, itu harus setara, artinya tidak boleh ada yang mendominasi. Tidak boleh ada yang mengatakan, ide kamu jelek, tidak boleh. Tidak ada ide yang jelek ketika dalam berlatih. Seperti itu ya. Berikutnya, hambatannya, aduh saya ini nggak bisa kreatif karena berarti saya harus belajar teknisnya dulu. Belum apa sudah takut. Saya nanti nggak akan bisa karena tidak tahu caranya. Atau saya nggak perlu belajar teknisnya, ngapain gitu. Nah, yang penting sebetulnya adalah kreativitas itu bisa dimulai dari titik manapun dan kapanpun. Karena apa? Kreativitas itu proses yang acak gitu, tidak berurutan. Memang kreativitas itu tidak sistemik ya, tidak sistemnya itu tidak 1, 2, 3, tidak runut seperti itu. Ya. Kreativitas itu sebaiknya bersifat holistik gitu ya, menyeluruh ya, termasuk teknisnya. Jadi kalau misalnya ada menemukan kendala teknis, ya kita belajar ya, supaya apa? Supaya bisa membantu mempercepat atau memudahkan. Jadi sebetulnya jangan sampai dalam konteks seperti ini tiba-tiba kita merasa wah enggak deh gitu. Misalnya nih contoh sederhana ya, pasti cita-cita kita misalnya kalau nanti sudah bertahap ya, saya nanti kalau sudah bekerja mungkin saya akan melakukan apa dulu. Nah, kemudian misalnya saya ingin nanti suatu saat misalnya mau bikin rumah. Nah, itu sebelum sampai ke misalnya ke arsitek, itu sebetulnya kita bisa melakukan sebuah proses imajinasi berdasarkan kita dulu. Gitu. Artinya di sini tidak perlu terkendala, ya saya emang nggak bisa seperti arsitek. Padahal sebetulnya kalaupun kita ketemu arsitek nantinya, itu terjadi proses dialog sebetulnya ya. Artinya jangan sampai kita terhambat oleh hal-hal yang ketika misalnya itu dianggap terlalu teknis, maka kemudian kita menjadi tidak mau melakukannya. Sekarang kalau kita ingin belajar sesuatu sebetulnya misalnya, saya mah nggak akan bisa masak karena saya nggak punya alatnya. Padahal kalau misalnya kita bisa lihat sekarang ya, belajar dari manapun itu, atau misalnya di YouTube itu tersedia tuh tutorial-tutorial, itu sebetulnya bukan hambatan lagi. Nah, sekarang ini ada sesi yang menarik ya. Kita sudah tahu kreativitas sebagai sebuah skill, keterampilan. Kreativitas sebagai aktivitas dan kreativitas sebagai perilaku. Nah, hal itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan proses kreasi. Artinya, proses kita berimajinasi, proses kita berpikir, itu masuk ke dalam sebuah rangkaian yang disebut dengan proses kreasi. Nah, bagaimana proses kreasi itu terjadi? Anggap saja kita ini adalah seorang, katakanlah, kreator. Kreator di sini artinya adalah orang yang melakukan, misalnya kalau siapapun orangnya, apakah dia ilmuwan, apakah dia manajer, apakah dia pengusaha, apakah dia ahli ekonomi, itu adalah orang-orang yang disebut kreator ketika melakukan proses kreasi dan ada hasilnya, ada karyanya dari hasil proses kreasi tadi. Jadi itu dijaga antara pikiran dan
Nah, tahap proses kreasi ini ada teori yang sangat terkenal di mana tahap proses kreasi itu terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, kemudian ada tahap inkubasi, ada tahap iluminasi, dan ada tahap pengujian. Tahap persiapan itu adalah tahap ketika kita melakukan sebuah proses kreasi di mana masalah itu muncul. Mungkin kita mengamati dulu sambil mencari datanya dan sebagainya, sehingga kita siapkan sebetulnya. Jadi ide itu tidak muncul tiba-tiba, gitu ya. Nah, ketika tahap persiapan itu, rencana itu, imajinasi kita itu dikumpulkan, maka pelan-pelan kemudian kita siapkan, ya, kita rami, kita, makanya disebut sebagai tahap inkubasi, di mana itu disimpan dahulu supaya betul-betul bahwa ide awal kita, kalaupun di persiapan itu sudah muncul bibit-bibit ide, itu kemudian dirami, ya, di apa namanya, diinkubasi, ya, sehingga nantinya supaya menetas, ya, seperti itu, gitu ya. Nah, berapa lama proses itu tergantung dari masing-masing kesiapan si kreatornya. Ketika dia sudah merasa siap, maka kemudian pelan-pelan dia akan muncul yang disebut sebagai tahap iluminasi atau tahap pencerahan, tahap insight, gitu ya. Dan akhirnya nanti itulah tahap iluminasi itu munculnya ide, ya. Itu tahap yang penting. Tahap iluminasi itu tahap paling penting dalam proses kreasi. Nah, setelah muncul ide yang sudah matang tadi, maka kemudian tinggal masuk ke tahap pengujian. Nah, ini saya akan perlihatkan satu hal. Tahap iluminasi itu disebut sebagai tahap pencapaian ide. Jadi tahap insight, ya. Aha, gitu ya. Aha, Erlebnis, Eureka, gitu. Mungkin kita pernah ya melakukan sesuatu, tiba-tiba kita mengatakan yes, gitu. Nah, sudah kutemukan. Nah, itu kalau lihat ceritanya kan bisa kita lihat dari ketika hukum Archimedes ditemukan, ya. Nanti silakan saudara-saudara cari cerita tentang kenapa ketika Archimedes disuruh oleh raja untuk membuktikan mahkotanya yang dibuat oleh si perajinnya itu betulkah semuanya mengandung emas atau campuran. Nah, kemudian Archimedes melakukan perenungan, gitu ya, tahap-tahap tadi, sampai konon katanya ketika dia sedang mandi, mengapung, gitu ya, di bak mandi itu, tempat mandi itu, terjadilah yang disebut proses aha. Jadi, oh, ternyata apa namanya, berat jenis dan massa jenis itu berbeda, gitu ya. Nah, itu silahkan Anda baca cerita lengkapnya. Tapi yang penting dari peristiwa itu adalah aha tadi menjadi momen penting ketika banyak penemuan-penemuan ditemukan dalam fase usia yang produktif. Nih, contohnya tahap pencapaian aha moments, ya. Nah, ini ada kalimat yang terkenal, menginginkan antarmuka komputer seindah poster kaligrafi di kampusnya. Nah, ini adalah tokoh terkenal yang membuat user interface, ya. Artinya salah satunya yang kita kenal dengan produk-produk dari
Steve Jobs. Jadi grafis antar mukanya, tampilan mukanya itu, komputer itu harus seindah kaligrafi huruf gitu ya. Nah, ini ceritanya silahkan Anda cari sendiri. Nah, ini momen ahanya tuh terjadi ketika usia muda, di usia 20-an. Karena dia lagi ngambil ahli komputer, tapi dia ngambil kaligrafi gitu ya waktu itu. Kemudian ini ada contoh lagi, melihat seorang pegawai mencopot kaki meja agar dapat dimuat di dalam mobil pelanggannya. Nah, ini menjadi inspirasi bagi seorang Ingvar Kamprad, ya, yaitu foundernya IKEA. Ya. Nah, sehingga kan terkenal ya dengan furniture atau mebel-mebel yang memiliki ciri khas desain yang fungsional, tapi juga estetis, gitu ya. Nah, inilah contoh dua yang sebetulnya, ini saya kutip ya dari blog yang tertulis di situ, di mana sebetulnya rata-rata usia orang dimulai nih dari usia 19 terus gitu ya, ada 19 sampai sebelum 50 tahun. Nah, yang terbanyak itu malah di usia-usia produktif seperti ini. Jadi Anda sebagai mahasiswa harus mampu memanfaatkan momen-momen ini, momen-momen tahap iluminasi, tahap dari proses kreasi, di mana orang-orang sadar apa yang harus dilakukan pada saat yang tepat, saat ini gitu ya, saat di momen ini, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, membuat sebuah kebaruan, membuat sebuah terobosan dari hasil proses berpikir kreatif. Makanya mereka menjadi orang-orang inovator. Karena inovasi itu terjadi kalau kreativitasnya jalan. Kreativitas jalan kalau dia terbiasa berpikir. Kenapa dia terbiasa berpikir? Karena dia terbiasa berimajinasi. Orang yang terbiasa berimajinasi artinya dia akan mudah melahirkan ide-ide. Ide adalah pikiran, thinkingnya, akan berwujud menjadi sebuah tindakan atau makingnya. Itu harus serempak, seimbang, dan berkelanjutan. Artinya antara pikiran dan tindakannya harus sejalan. Nah, jadi kesimpulan adalah imajinasi menjadi titik awal untuk melatih berpikir kreatif. Berpikir kreatif akan menumbuhkan keberanian untuk mencari kebaruan. Ya, mengasah kreativitas dimulai dengan sesuatu yang sederhana. Dari sekarang kita mulai untuk menjadi orang-orang yang melakukan proses kreasi. Demikian materi yang sudah kita pelajari bersama. Semoga para mahasiswa bisa mempraktekkan apa yang bakal menjadi bekal sebagai calon-calon profesional yang handal dan kreatif, yang kelak akan bermanfaat sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang inovatif. Selamat berkarya, salam kreatif.